Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan, dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Untuk mula Tuhan seluruh rangkaian siaran malam hari ini, berfirman buat kami, ambil alih jam pemberitaan firman ini dari awal sampai pada tamatnya. Biarlah hanya nama-Mu dan hanya untuk-Mu segala kepujian. Berfirman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami percaya, kami yakin kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam ini adalah Tuhan segala dalam segalanya. Maksud tujuan kita mempelajari topik atau tema malam ini adalah agar kita tetap punya pengharapan. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Mari kita ambil Alkitab kita, kami akan membacakannya untuk kita malam hari ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih, serta kami ulangi, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Ayat terakhir, ayat 21, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita di malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Tuhan segala dalam segalanya. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan kami ingin menyampaikan Mazmur artinya pujian. Kalau kita punya Alkitab dan suka membaca Mazmur, Mazmur itu ada 150 pasal. Andai kata kita baca pagi 3 pasal, malam 2 pasal, sebulan selesai. Tapi sampai kapanpun tidak akan pernah selesai.
kalau kita tidak ada kemauan. Kami berpesan, sesudah kita percaya Yesus, mesti ada kemauan untuk mempelajari firman Tuhan, agar pengenalan kita pada Yesus semakin dalam, agar iman kita bertumbuh dengan baik, bahkan kita mengerti jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan segala dalam segalanya. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Ada 4 hal yang kami mau bagikan untuk kita malam hari ini tentang tema kita, Tuhan segala dalam segalanya. Yang pertama, kami ingin kita lihat Alkitab kita dari Mazmur 145 ayat yang ke-17. Dikatakan, Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Luar biasa. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Yang kami mau tekankan dari hal ini untuk kita, siapapun kita, dari strata manapun kita, Tuhan itu baik bagi kita. Tidak ada rencananya yang jelek buat kita. Cuma yang perlu kita sadari, hidup bukan nasib. Hidup itu adalah pilihan. Andai kata setiap kita mau memilih apa yang Tuhan katakan, menjadi penurut Tuhan dan penurut firman dalam kehidupan kita, tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas setiap kita. Dikatakan dengan jelas, Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Seperti Bapa sayang pada anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya. Semua boleh berubah, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan itu adil. Haleluya. Seringkali karena kita tidak mengerti akan hal ini, kerja kita cuma mengeluh. Kerja kita cuma ngomel, kerja kita cuma menggerutu. Tapi kami harap melalui firman ini kita selalu bercermin kepada firman Tuhan, sehingga apa yang terjadi, saudara dan saya tidak mempersalahkan siapapun, tapi saudara dan saya akan memperbaiki yang salah kalau ternyata hidup kita menyimpang daripada kehendak Tuhan. Tuhan itu adil. Haleluya. Dia tidak pernah membeda-bedakan orang. Dari strata manapun kita datangnya, kami pastikan Tuhan sayang kita semuanya. Apapun warna kulit kita, bagaimanapun model rambutnya kita, Tuhan sayang kita semuanya. Kalau kita baca Alkitab kita, kekristenan itu digambarkan dengan 3 hal. Pertama seperti prajurit, yang kedua seperti olahragawan, yang ketiga seperti seorang petani. Nah, kalau kekristenan digambarkan seperti petani, petani di dunia manapun dia tahu antara benih dengan panen erat hubungannya. Kalau saudara dan saya menunda untuk menanam, saudara akan menunda untuk panen. Oleh karena itu kami mau mendorong kita, tanamlah. Tuhan itu adil. Siapapun kita, Dia beri kesempatan untuk setiap kita. Tahukah kita, waktu Yesus mati di kayu salib, tirai di bait Allah robek, apa artinya? Terbuka jalan. Tuhan itu adil. Haleluya. Dia tahu siapa yang melakukan firman-Nya. Dia tahu siapa yang menuruti perintahnya. Kalau itu yang kita dengar malam hari ini, mari kita bercermin pada kebenaran yang kita dengar. Dan kembalilah pada kehendak Tuhan. Dan kalau ini kita lakukan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas setiap kita. Kalau kita ditegurnya, itu bentuk kasih Tuhan buat kita. Jangan keraskan hati kita, karena Tuhan itu baik dan Dia tidak pernah mereka-reka yang jahat untuk setiap kita. Yang kedua,
Dikatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Saya waktu membaca ayat ini, saya sangat diberkati. Tuhan itu dekat, lebih dekat dari baju kita, karena Dia ada di dalam hati kita. Haleluya. Tapi kenapa kita perlu berseru? Jawabannya sederhana saja. Itu tandanya saudara dan saya membutuhkan Tuhan. Haleluya. Itu tandanya saudara membutuhkan Tuhan. Haleluya. Saya tidak tanya berapa lama kita sudah jadi Kristen. Yang saya mau tanya, sebagai apa engkau tempatkan Tuhan dalam kehidupanmu? Betulkah Dia jadi Tuhan? Kalau Dia Tuhan, mana hormat kita kepadanya? Haleluya. Seringkali kita cuma menuntut, kita tidak tahu kewajiban kita. Haleluya. Kalau ini kita sadari, dan akhirnya saudara dan saya mau melakukan apa yang Dia perintahkan, saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah, janji-Nya tidak pernah berubah bagi setiap kita. Jadi yang kedua yang kami mau tekankan, Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Yang kedua, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Dekat. Jadi kalau ada apa-apa, jangan ke dukun. Kalau ada persoalan, jangan pergi ke orang pintar. Tapi datang kepada Tuhan. Kalau engkau sudah datang belum dijawab, bukan berarti Tuhan tidak mau menjawab. Tuhan tidak pikun. Kalau Dia belum menjawab, ya karena Dia punya waktu, dan tenggang waktu yang ada seringkali ya karena Tuhan mau berurusan dengan kita. Haleluya. Tuhan mau berurusan dengan kita supaya waktu doa kita dijawab, kemuliaan hanya bagi Dia. Jadi kami mau katakan, kalau kita udah datang kepada Tuhan, jangan beranjak apapun yang terjadi. Buang alamat yang lain. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Yang mencari akan mendapat. Kami tidak tahu masalah apa yang kita sedang hadapi. Tapi waktu engkau berdoa kepada Tuhan, kami mau katakan di alamat yang tepat. Teruslah. Dan kami percaya saudara dan saya tidak akan dikecewakan. Karena jelas dikatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Ayo, ada apa-apa doa sama Tuhan. Ada apa-apa panggil namanya. Ada apa-apa, ayo datang kepadanya. Kami pastikan Dia tidak pernah menutup telinganya, dan Dia tidak pernah berkata, ya Dia terlalu sibuk untuk tidak ada waktu untuk mendengarkan keluhan kita. Kalau kita sungguh mau mempraktikkan ini, kami percaya tidak ada masalah yang tidak punya jalan keluar. Karena Tuhan sendiri yang berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat. Dia berjanji akan memberikan kelegaan kepada kita. Ambillah keputusan malam ini. Kalau kau punya beban, punya pergumulan, ada masalah yang kau sedang hadapi, ayo. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Berserulah kepadanya. Kalau itu kita lakukan, Dia hanya sejauh doa kita. Yang ketiga dikatakan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Hebat. Luar biasa. Waktu kami pelajari ayat ini, luar biasa. Kenapa kami katakan luar biasa? Karena dikatakan Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Kenapa Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia? Karena kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan, akan Dia, tidak akan bertentangan dengan firman. Itu jawabannya.
Haleluya. Tidak akan bertentangan dengan firman. Kalau bertentangan dengan firman, tidak takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan bukan ucapan, tapi kehidupan. Ini ganjaran, ini upah. Jadi Tuhan melihat, ya, bagi kita yang takut akan Dia. Saudara boleh sablon di topi kita, saya takut Tuhan. Saya mau katakan, dengar baik. Itu tidak jaminan bahwa saudara takut akan Tuhan. Saudara boleh ya ucapkan kepada 1000 orang, saya takut akan Tuhan. Itu nggak jaminan bahwa saudara ya takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan bukan ucapan, tapi kehidupan, perilaku. Contoh dalam Alkitab, orang yang takut akan Tuhan, Yusuf. Digoda tapi tidak tergoda, itu takut akan Tuhan. Gak ada yang lihat dia digoda, tapi apa yang terjadi, dia berani bayar harga, walaupun resikonya dia harus masuk penjara. Itulah takut akan Tuhan. Kalau itu ada dalam hidup kita, ganjarannya, upahnya, Alkitab katakan, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya, karena itu kejarlah takut akan Tuhan. Haleluya. Kalau ini ada dalam kehidupan kita, kami percaya kekristenan kita akan berdampak. Karena tadi kami katakan, takut akan Tuhan bukan ucapan tapi sikap hidup. Dan bersaksi yang paling efektif adalah melalui sikap hidup. Dan kalau semua kita orang yang mengaku percaya pada Yesus mempraktikkan akan hal ini, bau harum Kristus akan sampai kemana-mana. Dan kita percaya kalau Yesus ditinggikan, Dia akan menarik orang datang kepadanya. Yang terakhir, yang keempat, dikatakan demikian, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Luar biasa. Jadi kalau kami memberi tema hari ini, Tuhan segala dalam segalanya, itu memang demikianlah sebenarnya. Karena kalau kita perhatikan ayat 20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Haleluya. Jadi saudara dan saya sebenarnya yang nggak perlu saudara teriak-teriak berkata, Tuhan jagai saya, Tuhan lindungi saya. Nggak perlu saudara sampai teriak-teriak. Saudara mengasihi Tuhan saja. Kasih Tuhan bukan hanya dalam perkataan tapi dalam tindakan. Kasih Tuhan bukan hanya dalam perkataan tapi dalam tindakan. Pasti Tuhan tidak alpa menggenapi kebenaran ini, karena dikatakan Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Yang menjadi masalah, kita minta Tuhan jagai saya tapi mabok. Kita doa Tuhan jagai saya tapi tripping. Bahkan mau berbuat dosa berdoa dulu. Mau korupsi berdoa dulu supaya tidak ditangkap. Kami mau katakan itu jahat. Itu bukan Kristen. Itu Kristen palsu. Mau bikin doa, mau buat dosa berdoa dulu, itu nggak benar. Haleluya. Oleh karena itu biar firman malam ini menjadi cermin bagi kita, karena dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada segala kebenaran. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita di malam hari ini. Tuhan segala dalam segalanya. Yang pertama yang kami mau tekankan, Tuhan itu adil. Yang kedua, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Yang ketiga, Ia melakukan kehendak orang yang takut akan Dia. Dan yang terakhir,
Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Mari kita minta pertolongan daripada Roh Kudus untuk supaya kita bukan hanya pandai dalam mendengar, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan di malam hari ini. Kita masih punya waktu sedikit. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, bagi kita yang belum pernah menerima Yesus, nanti saudara ikuti doa kami asalkan sungguh-sungguh saudara melakukannya. Anugerah Tuhan terbuka bagi setiap kita. Yang kedua, kami akan doa buat yang sakit dan berbeban berat. Dan yang ketiga, nanti kita mau berdoa syafaat. Mari letakkan tangan kita satu di dada kita, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya menerima firman kebenaran di malam hari ini. Terima kasih buat teguran Tuhan. Saya mau bertobat. Saya mau tinggalkan cara hidup saya dan dosa-dosa saya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah saya. Malam ini dengan sadar saya serahkan diri saya kepada Tuhan. Saya buka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kalau dadamu yang sakit, taruh satu. Atau jantungmu yang sakit, taruh satu angkat ke atas. Jangan lakukan kalau kita tidak percaya. Tapi lakukanlah kalau engkau percaya. Kita yakin malam ini, ya, malam mujizat bagi setiap kita. Karena Yesus berkata, sudah selesai. Dia sudah bereskan semuanya bagi kita di Kalvari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, penyakit, roh penyakit, lenyaplah engkau, enyahlah engkau. Oleh biru-biru Tuhan Yesus, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Kalau engkau punya bebanmu berat, Yesus berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan berjanji memberikan kelegaan kepada kita. Mari letakkan kedua belah tanganmu di dadamu. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan kedua tangan mereka di dada mereka karena punya pergumulan yang berat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Awan gelap berlalu, langit tembaga, lenyaplah engkau. Terang Tuhan turun bercahaya. Tuhan merubah padang gurun menjadi taman Eden. Ada matahari yang bercahaya dalam hidupmu. Kami berdoa awan gelap berlalu, terang Tuhan bercahaya. Kami berdoa ada mata air yang baru yang Tuhan bukakan buat kehidupanmu. Aku mendoakan engkau yang baik dari Tuhan terjadi mulai malam ini buat kehidupanmu, keluargamu, dan bisnismu. Tuhan, kami mau berdoa syafaat untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa buat kota kami Jakarta, diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Jauhkanlah kota ini dari gempa bumi, malapetaka, tsunami, kebanjiran. Kami minta ada tua yang terjadi untuk Indonesia dan juga untuk Jakarta. Terima kasih ya Tuhan,
Kami berdoa buat Panorama MGK, Tuhan memberkatinya supaya naik bukan turun. Kami berdoa buat gereja Tuhan di bangsa ini, Tuhan jadikan jadi suara bukan jadi gema, ikat dalam kasih. Oh Tuhan, biar berdampak bagi negeri ini, biar jadi mercusuar. Hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun persatukan, biar Tuhan mengurapi, memakai lebih dahsyat lagi. Yang jatuh bangkitkan, yang mundur Tuhan kembalikan pada panggilan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan buat Sobat Prestasi dan Bisa Babel TV yang menyaksikan acara ini dimanapun mereka berada. Limpah rahmat anugerah kasih sayang dari Tuhan turun di LP, di rumah sakit, di rumah atau di jalan. Tuhan memberkati mereka. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.